Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang Bapak Ibu dan rekan-rekan di webinar siang hari ini. Kembali bertemu dengan saya ya, Maro Setiawan, dan juga rekan saya, Febri, di mana kami berdua akan membawakan sesi di siang hari ini untuk bisa berbagi dengan rekan-rekan bagaimana mengetahui cara AI membantu mengubah lead menjadi sales. Nah, sebelum kami jelaskan lebih dalam mengenai bagaimana AI di dalam CRM, kami ingin perkenalkan dahulu sebuah platform dari kami yang bernama Zia. Jadi Zia ini merupakan asisten AI powerful yang dikembangkan oleh Zoho yang dilengkapi dengan berbagai kemampuan untuk membantu di semua area bisnis rekan-rekan. Nah, Zia ini bekerja di balik layar dan juga secara aktif menanggapi pertanyaan dan juga permintaan dari rekan-rekan sehingga Anda akan dapat meningkatkan produktivitas dan mendefinisikan ulang bagaimana cara kerja yang paling efektif dan juga efisien. Nah, lalu apa yang akan Anda dapatkan dari platform Zia yang ada di dalam Zoho ini? Nah, Zia ini merupakan sebuah AI yang berorientasi pada nilai, pada value. Alih-alih kami menambahkan lisensi AI yang mahal ataupun dengan adanya biaya per penggunaan, nah Zoho berfokus pada penawaran fungsionalitas AI sebagai bagian inherent dari ekosistem software yang kami miliki secara terpadu. Jadi Zia ini adalah platform built-in di berbagai aplikasi Zoho, bukan sebuah add-on. Jadi ketika rekan-rekan berlangganan produk Zoho di paket tertentu, nah ini sudah ada platform Zia. Jadi rekan-rekan tidak perlu lagi menambah add-on yang ada di sana. Dan kemudian yang kedua, Zia ini merupakan sebuah AI yang kontekstual, di mana Zia ini bisa Anda manfaatkan dengan berbagai penawaran, software untuk menghadirkan hal-hal berikutnya ataupun hal-hal yang lebih berkelanjutan yang Anda butuhkan langsung di ujung jari Anda, di manapun hal itu berada di dalam operasional bisnis rekan-rekan. Kemudian juga Zia ini berorientasi pada jangka panjang, di mana dengan komitmen kami yang selama 1 dekade terakhir ini berusaha untuk terus berinovasi terhadap pengembangan AI. Kami berusaha menghadirkan kedalaman teknologi dan juga perspektif yang bernuansa pada setiap langkah baru dalam evolusi AI. Berikutnya juga AI yang bersifat private. Nah, rekan-rekan tahu ya bahwasanya teknologi Zoho ini sepenuhnya memungkinkan, solusi AI yang dilatih dan dijalankan untuk menggunakan data Anda tanpa pernah mengeksposnya ke model vendor eksternal. Jadi rekan-rekan perlu, paham juga bahwasanya Zoho ini adalah sebuah perusahaan private, sehingga seluruhnya kami memiliki infrastrukturnya secara, komprehensif. Mulai dari infrastruktur data centernya hingga aplikasi yang saat ini rekan-rekan gunakan, itu semuanya dimiliki oleh Zoho sepenuhnya, dikembangkan oleh kami sepenuhnya. Sehingga lebih cepat dan semuanya pun lebih private seperti itu. Dan, rekan-rekan juga tidak perlu khawatir dengan masalah data pengguna ataupun data yang rekan-rekan miliki, kami tidak pernah mengeksposnya kepada pihak ketiga, kami berkomitmen untuk tidak pernah membagikan itu ke pihak luar, dan kami juga tidak pernah, untuk mendapatkan keuntungan lebih ataupun mendapatkan benefit lebih dari, penjualan ataupun dengan mengekspos data rekan-rekan kepada pihak luar. Jadi tidak akan ada iklan yang akan rekan-rekan dapatkan ketika menggunakan produk Zoho, iklan dari platform yang di luar dari produk Zoho, begitu. Nah, itu adalah bagaimana value Zia secara keseluruhan di dalam berbagai aplikasi Zoho yang rekan-rekan gunakan. Lalu bagaimana dengan Zia yang ada di dalam Zoho CRM? Nah, Zia di dalam Zoho CRM ini bisa rekan-rekan manfaatkan sebagai sebuah platform untuk mengoptimalkan operasi sales ataupun penjualan rekan-rekan di dalam skala bisnis apapun, dengan fokus pada aktivitas sales atau aktivitas penjualan, dan Zia akan membantu Anda untuk berbagai pekerjaan-pekerjaan yang nanti akan kami jelaskan. Nah, kita akan bedah satu persatu nih, bagaimana benefit dari Zia di dalam Zoho CRM. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai customer engagement dan juga retention. Jadi, di sini ada beberapa fitur lagi. Yang pertama ada prediction builder. Nah, kita akan bahas ya, mulai dari yang pertama ini prediction builder. Jadi, prediction builder ini
Anda akan dibantu untuk membuat sebuah prediksi custom yang sesuai dengan kebutuhan bisnis rekan-rekan. Seperti misalnya kemungkinan, close won ataupun close loss dalam suatu deals. Kemudian juga berapa pendapatan ataupun revenue yang diharapkan dari deals tersebut, dan lain sebagainya. Dan semuanya ini berdasarkan pada field catatan yang rekan-rekan pilih. Nah, selain itu, rekan-rekan juga bisa mengidentifikasi segmen di mana kinerja dan kualitas prediksi tidak memuaskan sehingga rekan-rekan bisa menanganinya dengan tepat. Itu yang pertama untuk prediction builder. Yang kedua, di sini juga ada churn prediction. Di sini, rekan-rekan bisa mengidentifikasi dan juga bisa mengurangi resiko churn pelanggan melalui ZIA scoring. Nah, untuk ini, di mana ZIA juga akan menunjukkan produk atau layanan dari mana pelanggan tertentu mungkin akan churn, sehingga rekan-rekan di sini juga akan bisa memahami bagaimana tren ataupun sumber dari churn tersebut. Berikutnya ada AI scoring. Di sini rekan-rekan bisa menggunakan ZIA Scorer untuk mengidentifikasi prospek yang paling mungkin menjadi, eee, ini ya, lead ataupun jadi pelanggan dan juga memprioritaskan untuk alokasi sumber daya dari internal rekan-rekan sehingga bisa mendapatkan tingkat konversi yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya juga di sini ada voice of the customer atau suara pelanggan. Rekan-rekan bisa memantau apa yang dikatakan oleh pelanggan tentang brand Anda di berbagai channel. Anda bisa menggunakan berbagai jenis grafik untuk memahami kebutuhan dan referensi pelanggan. Kemudian juga Anda bisa mengukur pandangan mereka terhadap pesaing Anda untuk menentukan posisi Anda di market yang setara. Dan berikutnya Anda bisa menyesuaikan operasi bisnis rekan-rekan dengan kebutuhan pelanggan dan meningkatkan brand experience secara keseluruhan. Selanjutnya di sini juga ada Smart Prompt gitu ya. Nah, Smart Prompt ini adalah fitur di dalam Zoho CRM yang memanfaatkan powerful-nya LLM dari Zoho dan kemampuan AI generatif untuk bisa meningkatkan produktivitas pengguna. Nah, fitur ini bisa menyediakan suggestion atau saran dan juga bantuan yang context aware. Seperti misalnya ringkasan conversation, kemudian juga ringkasan notes, ada juga asisten dalam membuat konten seperti email dan juga notes, dan kemudian juga rekan-rekan bisa menyusun ataupun merumuskan, strategi komunikasi untuk memastikan kejelasan dan juga konsistensi ketika berkomunikasi dengan pelanggan. Nah, itu yang pertama, yang berikutnya ada insight dan juga analytics. Nah, untuk di sini, lebih kepada bisnis intelijen begitu ya. Jadi rekan-rekan bisa melihat bagaimana ZIA ini mengubah data CRM rekan-rekan menjadi berbagai insight bisnis yang sangat berharga, sehingga bisa meningkatkan pemahaman dan juga bisa meningkatkan kinerja bisnis rekan-rekan. Yang pertama di sini ada strategi influencer. Mungkin rekan-rekan kalau dari namanya nih kepikiran, oh mungkin ini berkaitan dengan KOL, yang berhubungan dengan selebgram ataupun dengan seleb LinkedIn dan lain sebagainya. Tapi di sini berbeda namanya begitu ya, berbeda maksudnya. Strategi influencer di sini dimaksud adalah bagaimana rekan-rekan bisa menentukan strategi bisnis untuk dalam periode tertentu di masa mendatang, kemudian bisa menetapkan tujuan bisnis yang berdasarkan pada insight dari Zia ini. Jadi nantinya Zia akan memberikan suggestion atau saran-saran yang mencakup dari target keseluruhan yang optimal yang perlu Anda capai, kemudian juga faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target serta tindakan yang dapat Anda ambil untuk mencapai target yang diprediksi. Jadi di sini Zia berfungsi untuk menginfluence strategi apa yang tepat untuk rekan-rekan. Berikutnya ada Zia Forecast sesuai dengan namanya. Di sini rekan-rekan bisa memanfaatkan prediksi pendapatan atau revenue dari perkiraan penjualan, eee, pengguna ataupun customer Anda dan mendeteksi anomali di dalam pencapaian target tersebut. Nah, di sini rekan-rekan akan mendapatkan insight tentang kinerja forecast, mengidentifikasi transaksi dengan prioritas tinggi, kemudian juga ada identifikasi gap atau kesenjangan antara target dan pencapaian, serta rekan-rekan bisa mendapatkan saran tentang cara
menutup gap ataupun kesenjangan tersebut. Dan berikutnya ada Zia Presentation. Ya sesuai dengan namanya, rekan-rekan bisa membuat presentasi secara instan yang mencakup metrik seperti misalnya insight modul, KPI yang terkait dengan kinerja tim, kemudian juga behavior analysis atau analisis perilaku. Dan rekan-rekan akan mendapatkan gambaran secara komprehensif tentang kinerja bisnis rekan-rekan. Selanjutnya kita bahas data management. Di sini ada dua, ada data enrichment dan juga ada Zia Vision. Untuk data enrichment, di sini rekan-rekan bisa meningkatkan kualitas data dengan mengurangi resiko informasi yang tidak akurat atau hilang melalui enrichment atau pengayaan data dari Zia, di mana Zia akan mengumpulkan detail tambahan tentang prospek dan juga pelanggan dari internet menggunakan informasi awal yang Anda berikan, sehingga bisa mengekstrak informasi dari berbagai sumber informasi. Kalau Zia Vision ini adalah bagaimana rekan-rekan bisa memastikan gambar yang rekan-rekan miliki yang ingin di-upload ke dalam CRM ini akurat dan bebas dari duplikat. Dan Anda juga bisa menggunakan, fitur di dalam Zia namanya Intelligent Character Recognition atau ACR yang bisa mengekstrak informasi penting dari gambar dan memetakan informasi tersebut ke bidang notes yang relevan. Dan berikutnya di dalam Zia Vision ini juga ada fitur untuk memvalidasi gambar dan deteksi gambar yang terduplikat. Kita bahas selanjutnya di sini ada Intelligent Alerts, ini akan berhubungan dengan notifikasi-notifikasi. Yang pertama ada Zia Notification, di mana Zia Notification akan mendeteksi dan mengirimkan peringatan kepada kita tentang anomali di dalam proses bisnis kita. Nah, anomalinya seperti apa? Ya, anomalinya perubahan-perubahan yang tidak terduga dari tren normal yang harusnya terjadi di dalam bisnis rekan-rekan. Nah, Zia ini bisa mengidentifikasi tren baru dan pola abnormal dalam eee, customer acquisition dan, proses sales yang lainnya. Ada anomaly detection juga yang mirip sering dengan notifikasi tadi, di mana anomaly detection ini adalah identifikasi, dan juga bisa memberitahukan kepada, tim ataupun pihak-pihak yang terkait di dalam tim Anda mengenai peristiwa ataupun hal yang tidak biasa atau di luar kebiasaan yang menunjukkan adanya signifikansi dari tren yang diharapkan. Jadi nanti rekan-rekan dan tim ini bisa menangani tren negatif tersebut, kemudian juga bisa memanfaatkan tren yang positif. Berikutnya ada Zia Competitor Alert. Di sini Zia akan mendeteksi ketika prospek ataupun, kontak ataupun leads itu menyebutkan pesaing di dalam email dan kemudian akan memberikan alert kepada tim sales yang menangani kontak ataupun leads tersebut. Nah, hal ini bisa memungkinkan tim SaaS Anda untuk bisa mendapatkan insight dari percakapan, kemudian juga bisa menyesuaikan strategi, misalnya terkait dengan harga ataupun terkait dengan benefit, sehingga rekan-rekan bisa memenangkan deals dibandingkan dengan kompetitor yang sudah disebutkan oleh, eee, lead ataupun dari customer tersebut. Berikutnya ada customer experience di sini. Nah, di sini Zia akan memberikan saran, kapan waktu dan juga apa cara terbaik yang bisa tim sales lakukan untuk menghubungi pelanggan. Nah, di sini tim sales bisa memanfaatkan saran cerdas untuk menentukan waktu dan cara terbaik menghubungi staf pelanggan, sehingga bisa terhubung dengan mereka sesuai kenyamanan dan juga bisa meningkatkan peluang interaksi. Ada juga email dan juga call intelligence, di mana Zia akan menganalisis tujuan, sentimen, dan juga emosi dari email maupun call yang masuk. Sehingga di sini rekan-rekan akan bisa mengetahui nih bagaimana kualitas dari email ataupun panggilan yang masuk. Kemudian juga di sini ada NBX atau Next Best Experience yang akan fokus pada langkah ideal untuk meningkatkan pengalaman ketika bertransaksi, seperti mengirim email atau menjadwalkan calling, panggilan, serta meeting appointment untuk bisa bertransaksi terbuka dengan prospek Anda. Ada juga recommendation builder. Di sini Zia akan membantu mengidentifikasi produk atau layanan yang paling mungkin diminati oleh leads ataupun calon pelanggan Anda, sehingga Anda bisa merekomendasikannya kepada, eee, calon pelanggan tersebut ataupun kepada customer Anda, sehingga Anda juga bisa memanfaatkan ini untuk peluang upselling dan juga cross selling.
Dan terakhir di sini ada productivity. Nah, tentu dengan berbagai tadi ya, hal-hal yang sangat beneficial yang diberikan oleh Zia di dalam Zoho CRM ini tentu pada akhirnya adalah kembali kepada produktivitas, di mana tim sales Anda akan sangat terbantu dengan berbagai, bantuan dari AI agent dari Zoho ini. Di mana Zia nanti akan membantu banyak sekali menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tim Anda. Nah, di dalam productivity ini, eee, tim sales akan mendapatkan banyak sekali, benefit seperti misalnya similarity recommender, di mana rekan-rekan bisa menutup sebuah transaksi dengan lebih efisien dengan mereference pada catatan transaksi yang sudah, close sebelumnya, sehingga dengan menunjukkan atribut yang serupa, sehingga rekan-rekan bisa memahami bagaimana transaksi-transaksi sebelumnya yang sudah melewati berbagai stage ataupun berbagai tahap. Dan juga di sini ada automation ya, di mana akan fokus pada suggestion, makro, workflow, dan juga record owner. Jadi nanti biarkan Zia ini mengidentifikasi aktivitas bisnis yang berulang, yang bisa Anda otomatisasi dan kemudian Zia akan memberikan usulan-usulan yang tentunya akan sangat baik untuk pekerjaan rekan-rekan. Juga di sini ada suggestion untuk komponen dashboard sehingga rekan-rekan bisa mendapatkan visualisasi data bisnis yang sangat baik untuk penggambaran kondisi sales maupun bisnis rekan-rekan. Nah, itu adalah gambaran secara umum mengenai apa itu Zia di dalam Zoho CRM. Berikutnya akan saya serahkan ke Pak MP untuk memberikan demo sebagian dari, fitur yang ada di dalam Zia di Zoho CRM ini. Jadi tidak semuanya rekan-rekan, karena ada banyak sekali, jadi tidak mungkin kami sampaikan semuanya di webinar ini, tapi sebagian yang paling rekan-rekan butuhkan kami sampaikan di sini. Ya baik, kalau tadi Bapak Ibu rekan-rekan semua sudah melihat bagaimana di CRM Zia itu ada di berbagai macam lini ya, mulai dari customer engagement, kemudian dari insight, data management, alerts, customer experience sampai dengan productivity. Jadi sangat banyak sekali. Nah, tentunya untuk demo hari ini saya akan memakai salah satu perusahaan dummy ya, namanya adalah Station House. Ya, ini ada perusahaan yang menjual handphone khususnya untuk Apple sama Samsung gitu ya, dua brand ya yang dia jual. Nah, di sini untuk demo ini saya sedikit minta partisipasi dari rekan-rekan semua. Jika berkenan, di screen ini sudah tampil ada QR code ya. Kalau berkenan rekan-rekan boleh scan QR code ini, kemudian akan masuk ke dalam form ya. Rekan-rekan bisa langsung isi di handphone ya. Nah, di sini saya minta rekan-rekan untuk isi nama Anda, kemudian perusahaan, email, kemudian negara, foto produk, sama budget. Ceritanya ini ada rekan-rekan lagi mencari handphone, misalnya iPhone 17, misalnya seperti itu ya. Nah, di sini harapannya rekan-rekan juga bisa menampilkan produk yang dicari ya. Di sini di lembaran yang kedua dari bawah, itu rekan-rekan bisa melampirkan foto produk yang dicari. Nanti secara cepat, Zia akan merekomendasikan. Nah, akan kita lihat bersama ya, Arul demo saya ya. Yang pertama nanti, di akun demo saya sudah menggunakan yang namanya Zia Agents ya. Jadi di CRM, Zia-nya ini sudah memakai yang super AI ya, yang dari yang pertama yang LMM AI, kemudian yang juga ada connective AI. Nah, ini yang paling tinggi adalah agentic AI ya. Nah, di CRM ini juga sudah hadir agentic AI. Di mana agentic AI ini saya sudah latih untuk melakukan lead analysis dan juga product recommendation. Nah, nanti bagaimana kita lihat bersama si Zia ini bisa merekomendasikan produk kepada saya sebagai tim sales dan kemudian dia bisa secara otomatis mengirimkan kepada email. Nah, untuk itu saya mohon sekali lagi nanti kalau berkenan Bapak Ibu, rekan-rekan semua bisa coba untuk berinteraksi mengirimkan saya produk yang dicari. Nanti flow-nya mungkin seperti ini ya. Nanti kalau Bapak Ibu cantumkan uh, gambar handphone yang dicari, misalnya seperti ini ya, secara otomatis dia akan memberikan rekomendasi seperti ini yang di bawah ini. Dia ada suggestion product. Dan bahkan produk yang disuggest ini secara otomatis akan dikirim ke email dari Bapak Ibu semua.
gitu ya, ke rekan-rekan semua. Nah, ini yang akan saya coba demokan secara live ya. Nah, ini adalah contoh email yang dikirim ya, seperti itu. Ini contohnya, dia akan memberikan rekomendasi sesuai dengan gambar dan sesuai dengan budget handphone yang kita cari, seperti itu. Nah, sekali lagi saya mohon dari rekan-rekan semua untuk bisa scan QR code yang ada di sebelah kiri ini. Kemudian kalau rekan-rekan sudah scan akan masuk ke form. Di sini sekali lagi rekan-rekan bisa isi nama, boleh dummy nggak apa-apa. Namanya asal-asalan juga boleh ya. Kemudian emailnya. Nah, untuk yang email tolong dicantumkan email yang valid. Kenapa? Karena nanti ada otomasi email yang dikirim ke alamat ini. Jadi jika berkenan, rekan-rekan boleh mencantumkan email address yang valid ya, yang bisa mendapatkan email masuk gitu ya. Nah, kemudian untuk yang foto produk ini juga jika boleh, rekan-rekan bisa ambil foto handphone tapi yang bagian belakang yang ada gambar kameranya itu. Jadi dia bisa mendetek yang dicari itu produk apa gitu ya, seperti itu. Nah, boleh sekali lagi mungkin saya beri waktu beberapa detik ya untuk rekan-rekan bisa mengisi form ini. Oke, sambil menunggu rekan-rekan isi form, saya akan masuk ke beberapa feature yang ada di Zia yang seperti tadi Mas Marus sudah sampaikan. Yang pertama adalah kita ada yang namanya prediction Zia ya. Di mana nanti secara cepat sistem bisa memberikan prediksi terhadap lead yang masuk. Apakah ini levelnya hot, warm, atau cold. Gitu ya. Sehingga ini sangat penting untuk saya sebagai sales untuk bisa memprioritaskan. Jadi kalau saya sebagai sales, misalnya ada leads yang masuk ada 200 leads, maka saya akan prioritaskan leads yang levelnya hot dulu. Gitu ya. Seperti itu. Ini sangat membantu saya untuk bisa mengconvert leads menjadi sales gitu ya. Nah, kemudian yang feature yang berikutnya, kita juga ada yang namanya score Zia, ya, scoringnya. Zia juga secara cepat akan memberikan scoring terhadap lead yang masuk berdasarkan berbagai macam informasi. Ini contohnya ya, contoh ini yang di screen ini, dia dapat skor 10 karena ternyata ada beberapa negatif faktor ya, seperti historicalnya masih rendah, email responnya masih rendah, meeting historinya masih rendah, dan lain sebagainya. Skor ini juga cukup penting untuk saya sebagai sales untuk bisa melakukan prioritas juga ya, dan juga bisa melakukan engagement yang lebih intens terhadap leads tersebut ya, seperti itu. Dan kemudian yang berikutnya, kita akan masuk ke rekomendasi dari kemiripan, similarity ya, dari Zia, seperti itu. Nah, ini nanti juga akan saya coba demokan, bagaimana secara cepat Zia juga bisa merekomendasikan leads yang lain yang juga mirip. Dan apa alasannya? Kenapa dimasukkan sebagai mirip gitu ya? Nanti ada beberapa alasan. Nah, ini yang akan saya coba demokan. Sekarang saya akan masuk ke SoCRM. Ini mudah-mudahan terlihat di screen-nya. Rekan-rekan semua, ini adalah akun SoCRM demo saya, di mana saat ini saya memakai SoCRM Enterprise Edition. Karena semua fitur-fitur Zia itu available-nya di Enterprise Editions, gitu ya, Enterprise Editions. Jadi kalau rekan-rekan ingin memakai fitur Zia, emang harus ada di Enterprise Edition dari Soho CRM. Ya. Oke, ini seperti biasa, yang sebelah kiri ini ada modul-modul yang ada di dalam Soho CRM ya. Yang pertama tentunya kita akan disuguhkan oleh dashboard, di mana di dashboard kita secara cepat ya, di homepage ini secara cepat kita bisa tahu apa yang terjadi di perusahaan, gitu ya. Contoh ini dari sisi voice of customer, kita bisa tahu nih, customer ini banyak men-tagging terhadap keywords yang apa, apakah terhadap produk liris dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat apakah ini komen yang positif, netral, atau yang negatif. Ini secara cepat bagian dari Zia, kita ada yang namanya voice of customer. Nanti kita akan coba jelaskan yang ini ya. Oke, saya akan masuk ke modul yang pertama yaitu leads management ya. Ini saya buka. Nah, di modul leads ini secara cepat nanti kita bisa merecord semua inquiry yang masuk. Nah, ini terlihat ya. Terima kasih rekan-rekan semua sudah kirimin saya. Ini terlihat ya, ada beberapa yang masuk di sini. Ada yang dari Karisa ya, Karisa sama Riana ya. Ini terima kasih sudah kirimin saya. Juga ada dari Pak Fitra udah masuk ya. Seperti itu ya. Ini saya otomatis akan masuk. Nah, saya akan coba buka ya, misalnya yang dari Pak Fitra ini ya. Ini akan terlihat ya. Yang pertama tentu yang mereka isi formnya ya. Seperti ini tadi dari
salah satu dari rekan-rekan isi form ya, melampirkan foto produk seperti ini dan itu akan ke-record semua, termasuk requirement detail terhadap handphone yang dicari seperti ini akan masuk. Nah, dari sini dia secara cepat memberikan scoring ya seperti ini ya. Saya akan coba buka sini juga secara cepat. Ada 2 email yang terkirim ya. Yang pertama ada email ucapan terima kasih ya sudah menghubungi kami gitu ya. Yang kedua adalah ya seperti ini juga ada auto reply email. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan secara cepat buka salah satu leads yang berbeda. Contohnya di sini saya buka leads atas nama Satrio Mandara ya. Di sini juga sama ya, terlihat di list ini pun sudah ada prediction-nya ya. Ini level leads-nya, ini hot dan ini ada 83 hot-nya ya. Dan ini ada alasan kenapa seperti diberikan leads levelnya hot ya. Ini terlihat ya ada berbagai macam positive factor ya. Pertama seperti ini lead statusnya, kemudian ada jumlah karyawannya, annual revenue-nya. Nah, ini yang bisa menambahkan probability score dari lead tersebut sehingga akhirnya dirubah menjadi hot gitu ya. Kemudian juga ada satu yang negative contribution factornya yaitu lead source-nya kosong gitu seperti itu. Ini kalau dilengkapi mungkin bisa lebih tinggi lagi skornya ya. Nah, tentu untuk yang prediction ini kita juga setup sebelumnya ya, apa aja yang bisa dijadikan faktor-faktor untuk menambahkan atau menaikkan level dari si leads tersebut ya. Kemudian di sini pun saya ada scoring ya. Ini agak sedikit berbeda kalau tadi ini lebih ke levelnya yang kita summary-kan menjadi 3 bagian, hot, warm, sama cold ya. Kalau yang ini dalam bentuk scoring ya, persentasinya. Nah, di sini terlihat ada SIA score-nya 10%. Di sini pun saya pengen tahu nih, kenapa 10%? Saya tinggal klik ini. Sini terlihat ya, karena hanya ada satu positive factor-nya ya, yang direkomendasikan oleh si Zia ya. Ini karena terlihat ya di sini ada record-nya dalam beberapa hari ini baru ke update ya. Kemudian yang negatif faktornya ada beberapa ya, seperti telepon historinya masih rendah, kemudian juga email responnya juga masih rendah, meeting historinya masih rendah dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah Zia yang di prediction untuk lead level dan juga prediction untuk scoring. Oke, saya akan coba masuk ke yang berikutnya yaitu yang kemiripan ya. Di sini mungkin saya buka yang berbeda ya leads yang pretty ya, misalnya dari Bu Priri ya. Bu Priri sini terlihat begitu udah masuk di sini pun ada yang direkomendasikan oleh Zia bahwa Bu Priri ini juga serupa dengan leads yang satunya lagi atas nama Toby Chen. Nah, kenapa ini mirip ya? Karena di sini ada beberapa alasan ya. Pertama karena currency-nya sama-sama US dollar misalnya. Kemudian sama-sama mencari brand Apple gitu ya. Kemudian lead source-nya sama-sama dari trade show. Kemudian ini yang dicari warnanya sama-sama pink. Jadi ini diberikan leads-leads yang similar gitu ya. Di sini pun nggak hanya Toby ya. Di sini kalau saya klik lagi ada lagi atas nama Pim, ada lagi atas nama Pak Daniel. Dia mirip dengan Priri juga. Tapi ini skornya sedikit lebih rendah ya, 72%. Dan ini alasan kemiripannya. Sini lagi kalau saya buka ada lagi yang lain gitu ya, seperti itu. Ini juga salah satu feature yang ada di Zia ya. Ini saya coba isi formnya ya. Ini saya coba isi form. Ini nomor handphonenya. Ini saya asal-asalan aja. Ini contohnya saya masukkan email address saya. Nah, ini filenya ya. Kalau saya upload, misalnya saya upload file handphone seperti ini ya. Misalnya saya upload file yang ini ya. Upload, ya. Dan ini saya masukin requirement-nya. Misalnya ini yang nilainya 15 juta. 15 juta misalnya. Ini saya submit. Ya, seperti itu. Nah, begitu saya submit, ini otomatis akan ke-record ya sebagai leads ya. Saya akan coba lihat leads, saya refresh ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nih Bapak Ibu yang sudah kirimin
yang udah isi form, harusnya Bapak Ibu akan mendapatkan 2 email ya. Saya akan coba buka di sini contoh yang tadi saya udah buat di tempat lainnya. Nanti Bapak Ibu akan dapatkan 2 email seperti ini. Bentar saya buka atas nama Bu Kliri misalnya ya. Terlihat sini ada 2 email komunikasi. Oh, yang ini udah banyak ya. Saya cari yang lainnya bentar Bapak Ibu ya. Seperti ini ya. Harusnya nanti seperti ini. Yang pertama email ucapan terima kasih. Yang kedua itu adalah email referensi produk yang dicari sesuai dengan gambar tersebut dan juga sesuai dengan budget yang dimasukkan seperti itu ya. Seperti ini. Harusnya Bapak Ibu akan dapat 2 email ini ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek email address-nya ya seperti itu. Oke, saya lanjut Bapak Ibu masuk ke poin berikutnya ya. Secara cepat aja biar waktunya cukup ya. Yang berikutnya kita juga memiliki Zia di mana ini untuk membantu untuk email engagement ya. Di sini ada beberapa hal yang Zia bisa lakukan. Yang pertama bisa memberikan email summary ya. Secara cepat misalnya kita mendapatkan 200 inbox gitu, 200 email masuk gitu ya. Mungkin kalau kita buka satu persatu butuh waktu. Apalagi ini mau liburan, mungkin saya habis cuti ya, cuti akhir tahun gitu, cuti seminggu gitu ya. Begitu saya balik emailnya udah ada 300 email gitu ya. Kalau saya buka satu-satu mungkin agak repot. Nah, di sini saya bisa memakai Zia untuk memberikan saya summary gitu ya. Kemudian pun di sini pun kita ada yang namanya sentimen. Zia pun bisa memberikan secara cepat konten email ini seperti apa sentimen dari si pengirim email. Apakah dia sedang marah, sedang senang, atau sedang netral, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada email intentnya. Intentnya kemana? Apa intentnya komplain, atau intentnya mau beli produk, dan lain sebagainya. Juga ada aktivitinya. Nah, ini akan saya coba demokan ya. Nah, di sini contoh ya. Di sini contoh, saya ada email history, nanti terlihat semua di sini ada sentimennya, ada emotionnya, ada intentnya seperti apa. Gitu ya. Seperti ini. Kemudian berikutnya juga kita bisa mendapatkan ringkasan email tadi yang summary email tersebut ya, kita bisa mendapatkannya. Seperti ini ya, ini contoh aja ya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan uh, tujuan email, sentimen emailnya ya, komunikasi emailnya nanti terlihat semua. Di atas ini ada yang uh, signal hijau ya, seperti itu. Ini yang sentimennya positif gitu ya, dan nanti warnanya bisa merah kalau yang negatif ya. Nah, ini akan coba saya demokan. Kemudian kita juga ada prompt pintar. Saya rasa ini standar ya untuk yang AI yang bisa membantu saya untuk membuat email ya. Nah, ini akan coba kita lihat. Oke, saya akan masuk ke leads berikutnya di sini. Mungkin saya ambil salah satu leads atas nama dari ya, Bu Penny misalnya ya, Bu Penny ya. Di sini di Bu Penny yang tadi ya saya lihat ada banyak email ya. Ada 10 email komunikasi. Jadi di CRM Bapak Ibu, tiap komunikasi email itu record di kartunya dari si customer atau calon customer tersebut. Jadi saya sebagai tim sales bisa tahu nih historical percakapan email sebelumnya. Nah, seperti ini. Ini semua email-emailnya sudah masuk. Di sini pun ada summary-nya, sentimennya, emosinya, intent dari email tersebut. Misalnya saya mau buka email yang antusias gitu ya. Saya bisa lihat summary-nya gitu ya. Seperti ini. Ini secara cepat ya diberikan summary-nya gitu ya. Kalau saya mau lihat isi emailnya boleh tinggal klik aja view email, saya bisa lihat isi email yang original dari customer seperti apa gitu ya. Dan di emailnya ini terlihat ya, ini terlihat ya bahwa dia sangat antusias gitu ya dan punya intent untuk membeli gitu ya. Jadi ini beberapa summary yang diberikan oleh Zia, rekomendasi seperti itu ya. Nah, ini yang dari email. Jadi ada sentimen, ada emosi, ada intentnya gitu ya. Oke, yang berikutnya kalau saya mau kirim email ya, misalnya saya mau kirim email ke Bu Penny ini ya, saya tinggal klik send email ya, bisa langsung dari Zoho CRM, nggak usah lagi copy paste lagi ya di sini ya. Nah, di sini saya mau minta bantuan, misalnya saya mau kirim email, tapi saya mungkin lagi uh, agak bingung kata-katanya seperti apa gitu ya. Saya bisa minta bantuan Zia untuk bikinin saya draft atau konten emailnya ya, saya tinggal klik ini gitu ya. Nah, ini masukin prompt-nya, misalnya ini create email, thank you email misalnya.
Thank you. Email to Bu Penny gitu ya. Contoh aja ya, saya tinggal klik ini. Terlihat secara cepat Zia memberikan rekomendasi seperti ini ya. Kemudian saya secara cepat bisa langsung insert di email seperti ini. Ya, saya nggak usah ketik-ketik lagi, nggak usah copy paste, tinggal klik satu button, kemudian saya bisa tambahkan langsung seperti itu. Ya, ini yang dari email ya. Oke, saya akan coba masuk ke poin berikutnya. Ya, poin berikutnya tentu di Zia juga ada yang namanya peringatan kompetitor ya. Nah, ini akan coba saya perlihatkan nanti ya. Untuk yang Station House ini, karena dia jualnya dua brand ya, Apple sama Samsung. Nanti kalau ada pembeli yang bilang, oh, saya udah dapat nih penawaran dari misalnya dari Oppo gitu ya, tolong kamu segera kirimin saya biar saya bisa mutusin gitu, atau dari M1 gitu ya, nanti akan terlihat gitu ya. Sehingga apa? Saya sebagai sales tentu bisa memprioritaskan terhadap lead tersebut karena dia sudah punya pilihan lain, udah punya alternatif lain, sehingga saya perlu respon secara cepat supaya saya nggak kehilangan potensial ini ya. Ini juga salah satu fitur yang cukup menarik yang dari Zia ya. Kemudian kita juga ada yang suara pelanggan, voice of customer gitu ya. Nanti yang tadi terlihat di depan ya, sini akan terlihat semua nanti. Customer kita kebanyakan sentimennya pakai keywords ya seperti ini ya, dia lagi bahas yang mana gitu, misalnya produk lilis. Nah, kalau yang fontnya besar, size-nya itu artinya yang paling banyak dibahas oleh customer kita gitu ya. Dan yang warna hijau itu yang positif ya. Selain yang positif juga ada sentimen yang negatif misalnya. Yang negatif apa sih yang banyak kan dikomplain, misalnya yang ini slow down gitu ya. Ini akan terlihat juga di voice of customer ya. Nanti kita akan lihat bersama. Kemudian di sini juga akan hadir dengan grafik lengkap ya, mulai dari yang sentimen secara chart seperti ini, kemudian intentnya juga bisa terlihat, bahkan bisa di breakdown-nya. Kemudian kita nanti akan masuk juga ke panggilan pintar, di mana di SEO CRM kita juga bisa terintegrasi dengan teleponi juga. Sehingga nanti kalau ada historical komunikasi, ya panggilan telepon gitu ya, secara cepat dia bisa transkrip pembicaranya apa gitu ya, dari voice bisa di convert menjadi teks ya, menjadi teks dan di input ke dalam kartunya customer. Dan bahkan nggak hanya ditranskrip, sama seperti email, dia juga bisa langsung breakdown. Intentnya kemana nih hasil pembicaraan teleponnya? Intentnya, sentimennya, summary-nya lengkap semua di Zia ya. Tuh kemudian ya seperti ini, nanti kita secara cepat bisa lihat ya, untuk percakapan telepon ini langsung diberikan summary-nya ya. Kemudian nanti ada transkripnya, ini seperti ini ya, ini contoh transkripnya. Ayo kita lihat bersama di akun demonya ya. Di sini mungkin saya pakai, saya mulai dari yang kompetitor alert-nya. Kalau Bapak Ibu lihat, di SEO CRM kita lengkap juga dengan alert-nya. Di sini terlihat ada notifikasi yang warna merah kecil-kecil di bawah sini ya. Saya akan coba buka, di sini ada alert baru ya. Yang pertama ini ada alert, ada email yang bounce ya. Ini juga ada alert email yang diklik, email yang dibuka, bahkan dikasih notifikasi ya. Nah, saya coba lihat notifikasi untuk yang kompetitor alert ya. Sini ada ya, daripada feed ini ada sebutkan salah satu brand lain ya. Kemudian saya cari yang lain ya, misalnya saya lihat lagi yang lain. Misalnya dari Bu Penny, ini saya buka aja yang dari Bu Penny ya. Nah, di sini terlihat ya, ada competitor alert di sini. Sini saya bisa buka nih. Oh, ternyata Bu Penny mention merek lain ya, misalnya Oppo, kemudian ada M1 gitu ya, seperti itu. Ya, jadi di sini terlihat ya Bu Penny udah kirimin satu email, dia udah mention yang lain gitu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, saya sebagai sales, tentu karena ada alert ini, saya bisa langsung memprioritaskan, saya bisa langsung memberikan fokus perhatian khusus untuk Bu Penny, karena kalau saya slow respon, tentu Bu Penny akan membeli produk lain nih, seperti ya dari kompetitor kita. Gitu ya, ini yang alert. Ini juga pun sama ya, bisa di lead, bisa di kontak, ada alertnya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah voice of customer. Nah, di sini terlihat ya, voice of customer ini juga bagian dari Zia ya, yang ada di SEO CRM. Tetapi Bapak Ibu untuk yang voice of customer, please take note, ini hanya ada di SEO CRM Enterprise Edition
untuk minimal 20 user ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan feature ini secara otomasi ya, itu minimal memang 20 user gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu udah di Enterprise Edition atau di Soho One, tapi mungkin usernya baru 5, kemudian Bapak Ibu cari ini feature-nya emang belum available untuk yang di bawah 20 user ya, seperti itu ya. Dan ini nggak perlu add-on yang seperti tadi Mas Maru sampaikan. Jadi feature-feature ini emang kita sesuaikan dengan edisi yang sudah ada. Jadi nggak perlu add-on, seperti itu ya. Nah ini voice of customer ya, yang tadi saya sampaikan di sini secara cepat kita bisa lihat customer kita kebanyakan mention tagging apa, keywords apa gitu ya, seperti itu ya. Dan ini netral apakah dia positif atau negatif gitu ya. Kalau yang negatif pun nanti kita bisa klik siapa dan kita bisa coba resolve gitu ya. Kemudian di sini pun dia berikan juga ada grafik untuk yang sentimen berdasarkan chart ini ya, nanti terlihat berapa banyak yang memberikan positif sentimen, berapa yang negatif ya akan terlihat. Maupun dari sisi intentnya ini berapa yang intentnya untuk membeli ya ini akan terlihat semua. Atau berapa yang hanya tanya-tanya doang gitu ya ini akan terlihat semua ya secara cepatnya. Oke, ini yang voice of customer ya. Berikutnya mungkin saya masuk ke salah satu leads lagi. Mungkin saya masuk ke bentar ya, saya masuk ke leads. Wah, ini udah banyak rupanya sini ya. Ah, ini baru masuk yang barusan saya input tadi ya, butuh waktu ya. Oke, mungkin saya buka atas nama Bu Jenny ya. Sini pun saya bisa langsung tahu nih. Voice of customer. Jadi di masing-masing leads pun kita bisa mendapatkan voice-nya ini apa gitu ya. Misalnya saya pengen tahu nih Bu Jenny ini suara dari customer kita yang atas nama Bu Jenny seperti apa ya. Sini terlihat ya positifnya 33%, netralnya ada 2 komen ya 67% gitu ya. Seperti itu ya. Ini bisa di breakdown juga per customernya gitu ya. Kalau tadi yang di depan ini summary-nya dari semua customer ya. Kalau per customer nanti kita bisa lihat gitu ya, seperti itu. Baik, sekarang saya akan masuk ke transkrip ya. Tadi ada panggilan telepon misalnya ya. Seperti ini saya masuk ke bagian modul call ya. Jadi sekali lagi di Soho CRM ini bisa kita integrasikan dengan teleponi, termasuk yang pakai Soho sendiri. Kita ada yang namanya Soho Voice. Ini bisa juga diintegrasikan dengan Soho CRM ya. Atau bisa dengan teleponi vendor lainnya seperti Mitel ataupun seperti 3CX dan lain sebagainya, Genesis dan lain sebagainya ya. Tentu nanti disesuaikan dengan vendor yang sudah ada di perusahaan Bapak Ibu ya. Nah, sini terlihat ya. Misalnya ini ada satu percakapan nih, panggilan telepon, tanggal berapa, jam berapa, oleh siapa. Sini secara cepat saya bisa tahu nih, ada transkripnya ya. Saya akan coba buka di sini ya. Ini terlihat ya, secara otomatis Zia akan memberikan transkrip. Apa sih percakapan teleponnya gitu ya. Seperti ini, terlihat ya ini ada percakapannya seperti apa. Itu langsung ditranskrip. Kalau mau dengerin voice-nya tentu ada di sini, ini suaranya ya, seperti ini ya. Ya, seperti itu ya. Jadi ini nanti bisa terlihat. Tapi ini kan 30 apa nih 30 second ya. Tentu nanti kita tinggal lihat aja summary-nya ya daripada kita harus dengerin satu persatu gitu ya. Nah, ini terlihat lagi kita bisa lihat summary-nya seperti ini. Kemudian ini untuk yang telepon ya. Yang telepon pun nanti ini ada, kalau saya buka di sini ada ininya ya. Ada contoh ya sini. Atau saya buka yang ini aja. Calls ini. Ini terlihat ya, tipe teleponnya, siapa nama customernya itu dan lain sebagainya itu akan terlihat. Dan yang ini tadi saya bilang, kita bisa langsung dapetin summary-nya ya. Jadi percakapan telepon itu emosinya dari si lawan bicara kita seperti apa ya. Apakah dia berterima kasih, apakah dia marah gitu ya, nanti akan terlihat. Kemudian intentnya pun akan terlihat dan juga sentimennya gitu ya. Ya tiga ini ya terlihat ya sini yang netral seperti ini. Jadi informasi ini cukup penting untuk saya sebagai tim sales ya. Kembali untuk apa? Untuk saat cepat saya bisa merubah menjadi penjualan gitu ya. Itu kan tujuan utama ya. Oke, saya masuk ke berikutnya Bapak Ibu biar waktunya cukup ya. Di sini kita juga ada yang namanya prediksi untuk
potensial kita ya untuk transaksi kita. Apakah dia bisa close won atau dia close gitu ya. Bahkan sampai ke amount-nya bisa diprediksi oleh si Zia ini ya, si agent, si AI ini bisa memberikan kita rekomendasi kapan dia akan close gitu ya. Potensi ini akan closing won ya, close won gitu ya. Dia bisa memberikan rekomendasi. Ini contohnya ya, di rekomendasi close won-nya tanggal sekian. Nah, ini ada beberapa uh, ininya ya, prediksinya berdasarkan apa ya, terlihat semua di situ. Kemudian di Zia pun kita ada feature yang otomasi untuk assignment ya, penugasan. Jadi Zia pun secara pintar, kalau ada leads dia bisa langsung assign kepada tim sales yang sesuai gitu ya. Nanti kita akan lihat bersama ya, seperti ini ya, ini yang assignment dari Zia. Kemudian, nah ini juga cukup bagus ya Bapak Ibu. Seperti yang Bapak Ibu udah tahu, di Soziarem kita emang bisa di fully customizasi ya, bisa di custom. Termasuk kalau Bapak Ibu mau menambahkan custom modul sendiri ya. Jadi di Soziarem sangat memungkinkan gitu ya. Nah, sekarang ada tambahan lagi, bahkan si Zia bisa bantu Bapak Ibu untuk membuat custom modulnya secara otomasi. Gitu ya, Bapak Ibu tinggal masukin aja nih, mau buat custom modul seperti apa. Nanti secara otomatis diberikan, di breakdown sama si Zia gitu ya, seperti itu ya. Sama, ini selalu masukkan prompt-nya, nanti Zia memberikan langsung dibuatkan custom modul beserta dengan fit-fitnya ya, seperti itu. Oke, kita akan lihat bersama Bapak Ibu. Saya balik lagi ke demo account saya. Kita mulai dari yang deals tadi ya, deals potensial ya di deals ini. Ini yang seperti Bapak Ibu tahu ya, di Sosialin kita bisa secara cepat membuka deals gitu ya. Kita bisa lihat tahapan masing-masing deal udah sampai mana gitu ya. Ini di pipeline ya, ini bagian standar yang ada di Sosial. Tentunya nanti secara cepat kita tinggal drag and drop aja nih untuk merubah dari satu tahapan ke tahapan berikutnya, satu stage ke stage berikutnya, hingga akhirnya dia bisa close won gitu ya, seperti itu. Nah, yang saya mau tampilkan di sini adalah di Sosiarem kita memiliki Zia yang secara cepat bisa memberikan rekomendasi. Ya. Sini terlihat ya, ada prediction dari Zia ya. Kapan deals ini dipredik akan close won ya, dan kenapa ya? Di sini ada alasannya ya, kita bisa lihat alasannya kenapa. Seperti itu ya, ini contoh berdasarkan dari lead levelnya, berdasarkan dari amount deals-nya, budgetnya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang rekomendasi prediction-nya ya. Oke, berikutnya di sini saya akan masuk ke assignment. Bapak Ibu, saya akan coba buka salah satu konteks, misalnya ini atas nama Pimlada, misalnya saya buka di sini. Ini saya buka pakai format yang berbeda ntar ya Bapak Ibu. Ini saya buka mana contohnya ya, hilang sih. Nah, inilah misalnya Pimlada yang ini ya. Di sini terlihat ya, di lead sini dia send kepada siapa ownernya dan alasannya kenapa. Saya akan coba buka dari halaman yang berbeda ya. Di sini kita secara cepat bisa tahu kenapa list ini diassign ke si A misalnya, seperti itu ya. Di sini terlihat ya, si Zia bisa memberikan alasannya. Tadi ya, ini contohnya alasannya karena dia berdasarkan negara atau wilayah ya. Contoh ini saya coba buka. Seperti ini di-assign ke si A karena dia berasal dari Thailand, misalnya seperti itu. Maka di-assign ke tim sales yang ada di Thailand. Ini hanya contoh. Tentu nanti kita bisa berdasarkan misalnya kotanya. Kalau dia leads dari Jakarta, di-assign ke tim sales Jakarta. Ya, misalnya si Station House ini punya banyak
cabang ya di berbagai kota di Indonesia. Nah, tentunya nanti kita bisa membuat si Zia ini secara otomatis assign kepada tim sales yang ada di wilayah masing-masing, gitu ya. Misalnya kalau ada leads yang dari Bandung, di-assign ke tim Bandung, dari Surabaya di-assign ke tim Surabaya, dan lain sebagainya. Nggak hanya berdasarkan wilayah, di assignment ini pun kita bisa assign berdasarkan misalnya berdasarkan produk. Ya, misalnya tadi saya bilang misalnya si Station House jual dua brand ya, Apple sama Samsung misalnya seperti itu ya. Nah, kalau dia tanya terkait Samsung, di-assign ke tim sales Samsung gitu ya. Kalau dia tanya terkait Apple, di-assign ke tim sales Apple ya. Nah, itu juga ada di dalam Zia ya. Oke, berikutnya Bapak Ibu, ini saya akan masuk ke bagian akhir ya tadi ya. Di Zoho CRM yang Bapak Ibu tahu ya, di sini kita bisa manage custom modulnya. Di sini kalau Bapak Ibu mau menambahkan modul baru ya, sorry ya, ini bisa mau menambahkan modul baru. Sini tinggal bikin modul baru di sini ya, bisa bikin ya new modul, tim modul ya. Ini bisa secara cepat gitu ya, Bapak Ibu bisa tambahkan. Nah, di sini sekarang ada satu lagi yang Zia ya, yang ini yang ketiga ini ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa memasukkan promnya aja gitu ya. Masukkan promnya. Misalnya saya mau buat create modul for booking management misalnya gitu ya. Booking management gitu ya. Nanti tinggal klik generate aja, secara otomatis ya Zia yang akan buatkan modulnya ya, lengkap dengan fit-fitnya ya, bidang-bidangnya akan ditambahkan secara otomatis. Jadi di booking management seperti perlu fit tanggal, fit jam ya, fit resource-nya siapa, itu otomatis ada ya, seperti ini ya. Ini terlihat ya, saya secara live ini bisa langsung saya buatkan ya. Ini terlihat ya, ada booking management, ini ada booking ID-nya ya, seperti ini ya. Otomatis ya, saya tinggal klik create gitu ya. Kemudian saya berikan modul, custom modul ini untuk siapa aja misalnya gitu ya. Saya tinggal save gitu ya. Dia perlu waktu, tapi secara otomatis nanti akan dibuat. Nanti akan ada satu modul baru atas nama untuk booking ya, seperti itu ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu sekilas terkait Zia yang ada di Zoho CRM gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan ulas kembali nih apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah kami presentasikan, apa yang sudah didemokan oleh PMP di siang hari ini. Nah, tadi kita sudah memberikan contoh ketika sebuah inquiry masuk melalui form yang tadi disediakan oleh PMP, kemudian juga lead itu tinggal scan saja dan kemudian akan secara otomatis terinput di dalam Zoho CRM kita. Dan berikutnya juga akan ada notifikasi berupa email yang akan dikirimkan kepada calon pelanggan kita. Nah, tadi contohnya adalah ketika lead ini membutuhkan saran sebuah handphone ya dengan gambar dan juga dengan budget yang diinginkan. Nah, kemudian nantinya AI agent ini akan mengirimkan sebuah produk yang sesuai dengan preference dari pelanggan tersebut atau dari lead tersebut. Sehingga pelanggan itu bisa tinggal memutuskan apakah cocok atau tidak untuk kemudian dibeli, seperti itu. Jadi itu adalah gambaran demo yang sudah kita berikan, mulai dari inquiry, notifikasi, dan juga bagaimana AI agent membantu pekerjaan tersebut. Nah, lalu bagaimana Zia di dalam sales ini? Jadi tadi secara ringkas ada 3 hal yang dibantu oleh Zia. Yang pertama dari sisi produktivitas, di mana Zia memberikan smart prompt ataupun prompt pintar untuk email, notes, dan juga campaign. Ada juga untuk mempermudah komunikasi melalui tujuan email, sentimen, hingga ke transkripsi. Kemudian juga yang kedua ada personalisasi, di mana banyak sekali rekomendasi yang diberikan oleh Zia kepada tim sales. Dan terakhir adalah bagaimana rekan-rekan di sini bisa mendapatkan decision making yang lebih terimprovisasi, yaitu dengan adanya bantuan prediksi, baik itu dari sisi lead level, deal amount, bahkan sampai dengan ke deal closing. Nah, itu adalah ringkasan dari perbincangan kita di siang hari ini, rekan-rekan. Nah, mungkin itu saja dari saya dan juga PMP. Kami selaku presenter di hari ini mengucapkan terima kasih atas partisipasi rekan-rekan di siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih.